Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Baik, di sini saya Sir Muhammad Apriza akan memberikan pembelajaran ke kalian melalui daring dalam jaringan untuk kalian dalam bentuk video pembelajaran, di mana dalam video ini akan saya jelaskan konsep materi-materi lanjutan dari yang sebelumnya, yang kita konvensional pertemuan tatap muka. Untuk kali ini dikarenakan satu hal, dikarenakan pandemi COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini membuat kita harus belajar melalui daring. Jadi saya harap walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kita masih bisa belajar melalui video pembelajaran ini yang saya berikan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kalian. Jadi mohon disimak bersama. Nanti saya juga akan melampirkan berupa semacam kumpulan materi dalam bentuk file Word atau PDF yang bisa kalian download, dan video ini akan saya unggah di YouTube juga. Jadi bagi kalian yang kesulitan download melalui WA, bisa nanti saya kirim link untuk melihat secara streaming di YouTube. Nah, sebelum kita mulai lanjutan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, terutama untuk kelancaran kita belajar dan juga terutama untuk keadaan negeri ini dalam menghadapi virus corona. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya pikir kita udah berdoa untuk negara ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk langsung saja untuk materi pembelajarannya, here we go. Untuk hari ini, seperti janji kita di pertemuan terakhir, kita akan mempelajari tentang larutan penyangga atau buffer. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang larutan asam basa, lalu menghitung pH asam, pH basa, dan juga mempelajari tentang hidrolisis garam. Nah, untuk kali ini masih berkaitan dengan pelajaran sebelumnya mengenai perhitungan asam dan basa, ya kan? Tidak jauh dari mencari pH, cari pH asam, pH basa, dan sebagainya. Untuk larutan penyangga, sebelumnya saya juga menyuruh kalian untuk mencari contoh penerapan larutan penyangga. Nah, adapun pengertian dari larutan penyangga atau buffer ini merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH dengan menahan perubahan pH sekecil mungkin. Berarti pH yang ada ditahan terhadap penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa, atau bahkan dengan pengenceran, berarti penetralan. Nah, hal ini disebabkan larutan penyangga memiliki zat terlarut yang bersifat menyangga atau komponen menyangga. Nah, sini komponen penyangga kan ada asam dan juga basa. Nah, itu disebut dengan pasangan konjugasi. Nah, untuk asam, tugas dari komponen penyangga asam itu dia menahan kenaikan pH. Kan pH asam itu dari 1 sampai 6,9 atau 7 gitu kan, atau di bawah 7. Nah, tugas dari komponen penyangga asam itu untuk menahan kenaikan pH, berarti supaya dia nggak bersifat basa. Nah, sementara komponen penyangga basa dia itu untuk menahan penurunan pH, karena pH basa dari lebih besar dari 7 atau 7 sampai 14. Nah, maka tugas dari komponen basa ini untuk menahan penurunan pH agar tidak asam. Nah, salah satu contohnya yang sudah kalian cari pasti adalah obat MAH. Nah, obat MAH ini adalah dia merupakan salah satu contoh larutan penyangga atau buffer. Dia menahan pH pada lambung kita supaya tidak asam atau tidak menurun pH. Berarti penggunaan obat MAH tersebut bersifat basa. Komponen penyangga yang terdapat pada obat MAH itu komponen penyangga basa. Jadi dia agar tidak turun pH di lambung kita, dia ditahan pakai komponen basa sehingga tidak terjadinya penyakit asam lambung. Nah, di sini juga saya dari larutan penyangga ini diketahui bahwa seperti penjelasan saya sebelumnya tentang larutan asam basa, ada 3 ilmuwan ya kan yang menjelaskan tentang pH ini, tentang larutan asam basa. Nah, kita kembali lagi mengulang menurut si Brownlow-Lowry. Jadi larutan penyangga ini
Yang digunakan adalah teori dari Bronsted-Lowry, yaitu di mana asam, ya kan, reaksinya akan menghasilkan ion H positif dan ditambah dengan basa konjugasi. Nah, sementara basa yang diberikan ion H positif akan menghasilkan asam konjugasi. Nah, sebagai contoh di sini ada CH3COOH ditambah dengan H2O. Sini reaksi bolak-balik ya, maaf ya agak kurang jelas. Terus ada CH3COO- ditambah H3O positif. Ini contohnya juga sudah saya berikan di materi larutan asam dan basa tentang teori dari Bronsted-Lowry, di mana CH3COOH ini merupakan asam lemah atau asam, gitu kan. Nah, H2O di sini bersifat basa. Dan mengapa? Karena di sini ada kandungan Eee, air, airnya bersifat basa. Nah, di mana sini reaksinya menghasilkan CH3COO- ditambah dengan H3O positif, di mana CH3COO- ini merupakan basa konjugasi, di mana dia akan bereaksi nanti dengan ion H positif, kan seperti ini, ion H positif ditambah dengan basa konjugasi. Di sini ada basa konjugasinya, di sini ada ion H positifnya. Nah, sementara ya kan di mana basa akan direaksikan dengan ion H positif masih dengan kelebihan ion. Nah, baik, di sini kita lanjutkan. Nah, berarti larutan penyangga itu ada dua, ya kan? Ada larutan penyangga asam, ada larutan penyangga basa. Di mana larutan penyangga asam itu terdiri dari asam lemah Al ya, saya singkat AL, asam lemah, dan juga dengan basa konjugasinya. Sementara basa itu dia terdiri atau tersusun antara dari basa lemah dengan asam konjugasi. Nah, untuk singkat waktu untuk pertemuan kali ini saya pikir kita hanya membahas dulu tentang teori-teorinya. Ya kan? Pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan masuk ke contoh soal dan perhitungan yang pastinya ada tugas. Untuk pertemuan kali ini saya pikir tugas kalian hanya cukup mencatat poin pentingnya. Kalau tulisan saya kurang jelas, nanti saya berikan berupa file Word atau PDF untuk catatan ataupun modul pembelajaran kali ini. Saya hanya menjelaskan teori konsep sederhananya saja. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke buffer asam, ya kan? Buffer atau larutan penyangga. Nah, di sini pengertiannya buffer asam ini merupakan campuran asam lemah dengan basa konjugasinya, atau asam lemah dengan garamnya. Jadi reaksi buffer asam itu ya, dia terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasi atau asam lemah dengan garamnya, campuran berarti kan. Nah, contohnya di sini ada 3, ada CH3COH, pasti nanti pasangannya atau basa konjugasinya atau garamnya itu adalah CH3COONA. Nah, di sini saya juga meletakkan buffer alami dalam darah. Di sini ada H2CO3 dengan NaHCO3, ada H2PO4- dengan HPO42-. Nah, di sini merupakan contoh buffer alami dalam darah. Nah, adapun rumus untuk buffer asam, ya kan? Di sini ada ion H positif karena asam ya. Ingat ya. Di sini kita asam. Ya kan? Berarti kita pakai H positif. Ya kan? Di sini rumusnya masih berkaitan dengan Ka, ketetapan ionisasi asam lemah. Kalau dia Ka berarti asam lah, kan gitu. Biar kalian mudah untuk menentukan bahwasannya senyawa tersebut asam atau basa. Kan kalau dia ada diketahui di soal Ka, berarti dia merupakan asam lemah. Itu aja tanda lainnya. Nah, Ka dikali berbeda dengan rumus sebelumnya biasa pakai konsentrasi, kali ini kita pakai mol. Mol dari asam lemah dibagi dengan mol dari basa konjugasinya. Ingat ya, mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Nah, untuk satuannya rumusnya itu untuk molaritas sama dengan jumlah mol dibagi volume. Nah, karena nanti kita akan menggunakan jumlah mol, berarti kita pakai persamaan rumus, nanti jumlah mol atau N itu sama dengan molaritas atau konsentrasi dikali dengan volume. Volumenya boleh satuan liter ataupun mililiter. Karena kalau di satuan mililiter berarti hasil nanti milimol. Jumlah mol dengan satuan volume mililiter berarti milimol. Kalau mol yang di atas pakai milimol, di bawah juga milimol, kan sama saja. Habis nanti dibagi. Nah, perhatikan juga untuk basa konjugasi yang lebih dari satu. Contohnya gimana, Sir? Lihat, ini seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya juga. Jadi ketika ion, ya kan, ion atau basa konjugasi atau garam memiliki ion lebih dari satu, seperti contoh ini BaCH3COO 2 kali.
nanti hasil reaksi CH3CO-nya harus ada 2. Berarti nanti ya kan rumus yang digunakan berbeda sedikit, di mana H positif sama dengan Ka dikali mol CH3COH, asam lemahnya tetap ya kan, melainkan bahasa konjugasi punya 2 ion, berarti 2 kali mol CH3COO-. Jadi tolong diperhatikan untuk ketika bahasa konjugasi atau garamnya memiliki lebih dari 1 ion. Oke, lanjut kita masuk yang kedua, buffer basa. Mirip dengan buffer asam, untuk buffer basa sendiri merupakan campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Kalau tadi tadi asam lemah dengan basa konjugasi, yang ini basa lemah dengan asam konjugasi atau basa lemah dengan garamnya. Sini contohnya ada 2, NH4OH dengan NH4Cl, di mana NH4OH ini merupakan basa ya. Dia basa lemah bereaksi dengan asam kuat NH4HCl yang akan menghasilkan NH4Cl. Nah, itu pas nanti akan menghasilkan H2O reaksi akhirnya. Nah, untuk NH4OH dengan NH42SO4, berarti dia bereaksi dengan asam kuat yang satu lagi, yaitu H2SO4. Nah, di mana rumus yang digunakan, karena dari sini basa, pastilah kita menggunakan OH-. Nah, di mana dia kalau menandakan dia basa, dia menggunakan tetapan basa lemah atau Kb. Rumusnya sama, mol basa lemah yang di atas basa lemah ya. Mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasi. Jadi lihat dia campuran antara apa. Kalau dia buffer basa berarti basa lemahnya atau mol basa lemah di atas, sementara mol asam konjugasi jadikan pembagi. Mohon diperhatikan. Nah, untuk tetapan bahasa ionisasi basa lemah seperti biasa itu merupakan ketetapan dan akan diketahui dalam soal, mau itu Kb ataupun Ka. Coba perhatikan soal. Satuan molaritas sama N per V. Di sini jumlah mol yang akan dicari itu sama dengan molaritas dikali dengan volume. Volumenya boleh dalam satuan milimol, boleh dalam satuan liter. Jadi saya sarankan sesuai dengan soal aja. Kalau sama-sama mililiter ya sudah, tinggal kalikan antara molaritas atau konsentrasi ya kan dikali dengan volume. Nah, untuk asam konjugasi lebih dari 1 sama seperti yang tadi, yang bahasa konjugasi, coba perhatikan ada berapa asam konjugasinya. Di sini kan ion NH4 ini yang dari bahasa tadi NH4OH ya kan menghasilkan NH4S 2 kali SO4. Di sini ya, karena NH4-nya ada 2, berarti nanti dipengali untuk asam konjugasi mol asam konjugasinya dikali dengan 2. Begitu. Nah, mungkin untuk contoh-contoh soalnya kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan kalian catat, nanti saya berikan berupa modul pembelajarannya, boleh kalian catat apa yang saya jelaskan. Jadi silahkan catat, baru kalian perhatikan, boleh kalian mengulang video ini berulang-ulang atau bahkan di slow motion kalau saya kecepatan. Nah, jadi tolong dicatat di buku catatannya. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soalnya, jadi persiapkan diri kamu. Baik, terima kasih. Nah, gimana untuk pelajaran hari ini? Tetap menyenangkan kan? Ya, apalagi kita melalui daring ini atau video pembelajaran, kalian bisa belajar dengan rileks dan dengan kenyamanan kalian sendiri. Jadi silahkan cari waktu yang pas dan juga dengan tempat yang nyaman agar kalian belajar dengan nyaman. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Karena kita tadi mulai belajar dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Baik, saya akan pimpin doa. Silakan kalian berdoa menurut keyakinan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya pikir doa kita khusus ya, terutama untuk kita bisa belajar dengan semestinya kembali, terutama agar virus corona ini cepat berakhir seperti itu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu cuci tangan dan keep distancing dan stay at home. Tolong stay di rumah saja, jangan pergi kemana-mana, keluyuran, apalagi nongkrong-nongkrong. Saya pikir itu adalah salah satu cara untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona ini. Baik, cukup sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Sampai jumpa di next video. Dadah.